Kali ini kita akan bahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Kenapa disebut rangkaian arus bolak-balik? Karena sumbernya berupa generator bolak-balik. Kita masih ingat di topik sebelumnya, ketika kita membahas generator, kita punya persamaan untuk generator GGL, yaitu sama dengan NB kali A kali omega kali sin omega T. GGL ini identik dengan tegangan. Karena output generator berupa fungsi sin, maka tegangan yang dihasilkan juga akan berupa grafik sin semacam ini. Kita perhatikan grafik berikut. Bagian ini disebut dengan daerah tegangan maksimum. Di sini jadi tegangan maksimumnya adalah 100. Alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur tegangan biasanya adalah voltmeter. Voltmeter bukan mengukur tegangan maksimum, tetapi yang diukur adalah tegangan efektif. Lalu apa hubungan antara tegangan maksimum dengan tegangan efektif? Tegangan efektif itu akan sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Pada grafik ini, tegangan efektifnya bisa kita hitung dengan menggunakan tegangan maksimum. Di sini pada grafik ini tegangannya adalah 100 volt dibagi dengan akar 2. Jadi tegangan efektifnya adalah 100 per akar 2. Jika kita perhatikan gambar grafik tegangan ini, maka kita juga bisa tuliskan persamaan tegangan adalah V itu sama dengan V max sin omega T. Lalu bagaimana dengan arusnya? Sama seperti tegangan. Arus di sini memiliki persamaan sinus juga. Makanya I itu sama dengan I maksimum sin omega T. Berapa arus maksimumnya? Arus maksimumnya adalah di daerah ini, yaitu 50 ampere. Lalu bagaimana kita menentukan arus efektif? I efektif itu sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi di dalam grafik ini, I efektifnya adalah 50 dibagi dengan akar 2 ampere. Untuk memudahkan menggambarkan persamaan tegangan, maka biasanya dibuat dalam bentuk diagram fasor, di mana ini arah perputarannya adalah berputar ke kiri atau berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi kalau di sini omega T, kemudian di sini V maksimum, maka ini adalah nilai V, di mana nilai V ini sama dengan V max kali sin omega T. Demikian juga untuk persamaan kuat arus, di mana ini I maksimum, kemudian ini omega T, maka di sini adalah I, di mana I itu adalah I maksimum kali sin omega T. Resistor dalam rangkaian arus bolak-balik. Pada bagian ini kita akan merangkaikan sebuah resistor pada sumber tegangan bolak-balik dengan cara semacam ini. Jadi di sini adalah resistor, kemudian di sini adalah sumber tegangan bolak-balik. Jika resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka bentuk grafik tegangan dan arus listrik dapat digambarkan dengan cara semacam ini, di mana yang bagian yang biru ini adalah tegangan, kemudian pada bagian ini adalah arus listriknya. Jadi di sini kalau tegangannya V sama dengan V max sin omega T, maka I-nya juga sama dengan I maksimum sin omega T.
di mana I maksimum itu sama dengan V maksimum dibagi dengan hambatannya. Kita ingat lagi persamaan hukum Ohm. Lalu bagaimana dengan fasornya? Fasornya bisa digambarkan dengan cara semacam ini, di mana ini adalah tegangan, ini adalah kuat arusnya. Jadi antara tegangan dan kuat arus memiliki arah yang sama. Induktor dalam rangkaian bolak-balik. Kita akan merangkaikan sebuah induktor dengan sumber tegangan bolak-balik. Ini adalah induktornya. Kemudian ini adalah sumber tegangannya. Jadi misalnya sumber tegangannya saya berikan persamaan V sama dengan V max sin omega T. Maka kita mendapatkan grafik tegangan kuat arus terhadap waktu adalah semacam ini. Di mana ini adalah tegangan, ini adalah V, kemudian ini adalah I. Kita lihat di sini I-nya tertinggal sebesar, kita lihat ya di sini. Ini adalah sekitar di sini itu 90 derajat atau pi per 2. Jadi di sini itu 90 derajat, kalau kita nyatakan dalam radian sebesar pi per 2. Jadi nanti persamaan I-nya kan I itu sama dengan I maksimum sin omega T. Kita lihat di sini karena I-nya tertinggal sebesar 90 derajat, maka di sini kita kurangi dengan pi per 2. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk fasor, gambarnya akan semacam ini. Di mana ini adalah tegangannya, ini adalah V, kemudian di sini adalah I. Selisih di sini adalah 90 derajat. Karena kita lihat putarannya adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu bagaimana kita mendapatkan I maksimum? Kalau kita ingat hukum Ohm, bahwa I itu sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan, tapi di dalam induktor ini, kita bisa menghitung kuat arusnya, atau I maksimumnya. I maksimumnya itu sama dengan V maksimum dibagi dengan reaktansi induktif. Reaktansi induktif. Ya. Nah, bagaimana kita mencari reaktansi induktif? XL itu sama dengan omega kali L. Omega di sini dikalikan dengan induktansi induktornya. Jadi ketika kita ubah menjadi XL semacam ini, maka seluruh perkalian ini memiliki satuan ohm. Kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Kita akan merangkaikan kapasitor ke dalam sumber tegangan bolak-balik. Jadi ini adalah kapasitornya, kemudian ini adalah sumber tegangannya. Saya misalkan sumber tegangan memiliki persamaan V sama dengan V maksimum sin omega T. Jika kita gambarkan grafiknya, maka kita peroleh grafik semacam ini, di mana ini adalah tegangan, kemudian yang ini adalah kuat arusnya. Kita lihat di sini kuat arusnya mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Ini 90 derajat, atau kita nyatakan dalam radian menjadi pi per 2. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk fasor, akan kita gambarkan dengan cara semacam ini. Ini adalah kuat arus atau I, kemudian ini adalah tegangannya.
Jadi ketika perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam, maka I itu mendahului V sebesar 90 derajat. Ini selisihnya adalah segini adalah 90 derajat. Maka I kita tuliskan dalam bentuk I sama dengan I maksimum sin omega T. Karena di sini I-nya lebih dahulu dibanding V, maka kini kita tambahkan dengan pi per 2. Lalu bagaimana kita mendapatkan nilai I maksimum? I maksimum itu sama dengan V maksimum dibagi dengan reaktansi kapasitif atau C. Lalu bagaimana kita menghitung reaktansi kapasitif? XC itu sama dengan 1 dibagi omega kali C, di mana omega itu adalah kecepatan sudut, kemudian C adalah kapasitas kapasitor.